Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa menyelenggarakan acara ini, yang mana acara ini bertujuan baik, yaitu untuk memperbaiki dan untuk menata kembali kehidupan suami istri. Alhamdulillah kita ucapkan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Dan juga kita berdoa agar kita termasuk para pengikutnya hingga akhir masa kita. Alhamdulillah sudah waktunya sebenarnya agak lewat sedikit, tapi alhamdulillah kita bisa memulai acara ini. Yang mana kita sudah bersama pembicara kita jauh-jauh dari Bogor ya. Jadi antar seberang nih Sat ya, Rudi ya. Antar pulau, antar provinsi. Antar pulau, antar provinsi, ini AKP plus ini. Subhanallah. Ya, alhamdulillah kita bisa hadir saat jazakallahu khair bisa hadir dalam acara kali ini. Kami memohonlah untuk membimbing kami ini, berbagi atau sharing kepada kami. Apalagi ya malum Ustaz, kami masih muda-muda ini. Sama. Ustaz ya Ustaz ya, Ustaz masih muda. Ilmunya senior Ustaz ya. Mungkin Ustaz Rudi saya persilakan nanti sekitar 45 menit Ustaz ya. 45 menit nanti akan ada sesi tanya jawab. Sudah itu mungkin nanti ada kesimpulan mungkin Ustaz Rudi ya. Nah, jadi Ustaz, sebelumnya Afwan ini saya kenalkan sedikit lah. Ustaz Rudi ini beliau dari Bogor, yaitu founder ya Ustaz ya. Itu founder dari bengkel suami, yaitu maksudnya bengkel ini bukan bengkel motor khusus suami ya. Tapi bengkel suami yang berkaitan dengan peran sebagai suami di rumah tangga dalam rangka untuk memperoleh kehidupan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya. Jadi mungkin langsung saja ke Ustadz Nurdi Harun. Tafadhol Ustadz. Baik, jazakallahu khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Kali lagi saya ucapkan jazakallah diberi kesempatan untuk sharing bareng, belajar bareng, karena sejatinya dalam hal parenting itu tidak akan pernah habis ya, tidak akan pernah khatam, tidak akan pernah selesai, selalu berkembang sesuai dengan problematika kehidupan kita. Baik, pada kesempatan ini insya Allah saya diamanahi untuk mengambil tema sudahkah kita menjadi suami idaman. Ya, betul. Nah, ini sebenarnya idaman versi siapa? Tentunya versi istri gitu kan. Nah, sebelum itu saya perkenalkan bahwa saya Rudi Harun itu dari founder Bengkel Suami. Latar belakang Bengkel Suami itu ya, sedikit saya sampaikan bahwa sebelumnya udah ada Bengkel Istri ya. Bengkel Istri itu foundernya kebetulan istri. Jadi atas permintaan para istri-istri yang telah direparasi, telah dibengkelin, maka meminta agar suaminya juga ikut dibengkelin, gitu. Biar satu frekuensi, biar satu pemikiran, gitu. Karena ini juga sangat penting ya di dalam kehidupan yang hedonistik segala macam, tantangan keluarga, tantangan kita dalam rumah tangga itu luar biasa. Itu sedikit kilas tentang bengkel suami. Baik, kita mulai ya, bahwa kalau kita berbicara keluarga, tentunya kita juga berbicara hubungan Pak Sutri, hubungan suami istri, gitu, terkait peranan dan peranan masing-masing. Nah, ini mungkin sedikit saya memberikan fakta yang sangat
Saya pikir ini harus kita ketahui bahwasanya kalau data yang kami dapat bahwa angka perceraian khususnya di Bandung, kebetulan Mbak saya tinggal di Bogor, otomatis nyari datanya yang sekitar-sekitar saja lah. Gitu. Bandung itu sangat tinggi, kisaran 5.000 kasus dari Januari sampai September. Bahkan diprediksi sampai akhir tahun itu hampir 700 atau 7.000 kasus perceraian. Ini kan sangat mengkhawatirkan ya. Ya terlebih yang mungkin kita perlu waspadai bahwasanya kasus perceraian ini juga sudah masuk ke istilahnya terjadi di kalangan kita juga. Nah, di kalangan kita artinya itu harus jadi warning bagi kita bahwasanya mungkin timbul pertanyaan, kenapa sih kok bisa sampai cerai gitu? Karena ini biar nanti kita bisa runut di dalam kenapa sih kok bisa cerai, kenapa harus ada parenting ataupun acara-acara seperti ini gitu. Karena ini sebenarnya untuk mengedukasi ataupun untuk sharing bareng. Nah, dari latar belakang yang didapat adalah bahwa pertama adalah karena faktor ekonomi sekaligus ketidakharmonisan di antara pasangan itu. Kenapa saya tidak mengatakan ketidakcocokan? Karena namanya nikah itu nggak mungkin cocok gitu. Pasti dua satu sama lain saling berbeda gitu. Sehingga kalau kami lebih tepatnya ketidakharmonisan. Nah, kenapa ketidakharmonisan ini terjadi? Karena yang nanti kita akan bahas bahwasannya ketidakharmonisan itu karena satu sama lain belum memahami karakter satu sama lain. Sehingga ketika terjadi ketika terjadi sesuatu karena kita belum memahami satu sama lain, sehingga akhirnya apa yang terjadi adalah ketidakcocokan atau ketidakharmonisan itu muncul. Nah, di dalam berumah tangga tentunya kita tidak menutup mata, kita tidak yang jelas bahwa di dalam rumah tangga sangat dibutuhkan ilmu agama. Itu jelas, karena sebagai pondasi, sebagai asas kita untuk membangun sebuah peradaban, terutama peradaban kecil ya, rumah tangga itu sendiri. Sehingga emang dibutuhkan ilmu dasar atau agama sebagai pondasi awal yang harus kita miliki. Tetapi di dalam berumah tangga itu juga tidak hanya dibutuhkan bekal ilmu agama sebagai pondasi itu, tetapi terlebih lagi adalah kita butuh skill di dalam berumah tangga. Ini yang yang mungkin belum disadari oleh kita semua ya, baik ya kita maupun halayak umum, bahwa ternyata berumah tangga itu butuh skill gitu. Tidak hanya sekedar hak dan kewajiban, halal dan haram sebagai standar di dalam berumah tangga. Insya Allah kalau itu semua paham bahwa itu penting. Nah, kalau kita mengambil kasus yang baru adalah kasus perceraiannya Agim dengan istrinya Teh Nini. Ya, yang sempat dirujuk lalu ternyata saya sih belum sempat baca secara ininya ya, tetapi ya headline-nya adalah ya dicerai lagi gitu. Ini menunjukkan kalau kita berbicara bahwa di dalam berumah tangga hanya dibutuhkan ilmu agama semata, kurang apa Agim? Kurang apa Ustadz Abdul Somad? Kalau kita berbicara bahwa berumah tangga itu hanya butuh agama, tidak butuh yang lain. Saya tidak menafikan bahwa kalau kita berbicara itu kan udah jodohnya udah sampai situ, udah titik gitu. Tetapi kan kita sebagai istilahnya yang di luar itu kita akan menginginkan bahwa ya kita nggak mau dong terjadi seperti itu. Apa sih permasalahannya kok bisa sampai cerai, sekaliber sekualitas Agim, Ustadz Abdul Somad ataupun yang lain bisa cerai. Ini kan yang perlu kita ketahui apa penyebabnya.
Ya, kita kali ini saya tidak akan membahas seperti itu ya, hanya sebatas pengantar, hanya sebatas ya untuk fakta bahwa ternyata kita butuh skill di dalam berumah tangga. Itu. Nah, skill apa? Ya banyak, skill relationship-nya, skill komunikasinya dengan pasangan itu butuh skill gitu. Nah, nanti insya Allah kita akan bahas apa sih yang harus kita butuhkan. Nah, pada kesempatan ini tema kita adalah sudahkah kita menjadi suami idaman bagi istri? Nah, kita harus sepakatin dulu nih, suami idaman itu seperti apa? Gitu. Apakah yang banyak harta itu idaman? Apakah yang banyak, yang istilahnya mungkin menjabat banyak jabatannya segala macam, ataukah yang ganteng, ataukah yang apa? Kita harus sepakat dulu. Karena ini yang akan menjadikan istilahnya sesuatu yang akan kita tuju. Kita harus jelas dulu kita tujuannya apa. Ketika kita mau pergi, tentu kita harus tahu dulu mau kemana. Baru nanti nanti naik ini jam segini harus berangkat karena mengejar teknisnya lah nanti kita bisa bicarakan. Nah, dalam hal ini saya sepakat bahwa yang dimaksud suami idaman kami ya dari berbagai istilahnya saya merangkum lah gitu bahwa suami idaman ini adalah suami yang mampu menempatkan dirinya sebagai qoam atau pemimpin dan sahabat. Ini idaman siapapun pasti mengidam-idamkan suami itu seperti itu gitu kan. Qoam namanya pemimpin berarti dia harus meriayah, memastikan anggota keluarganya itu nyaman, tenang, secara kebutuhan terpenuhi, baik kebutuhan lahir maupun batin, itu harus terpenuhi. Dan itu saya yakin itu semua sepakat. Nah, tinggal sahabat. Bahwa suami idaman itu udah bersahabat. Nah, ini yang saya yakin, ya saya sendiri masih belajar, masih jauh. Masih jauh kata sahabat. Gitu. Karena ya tadi ya kalau sebagai qoam insya Allah lah antum semua tuh udah paham lah, udah fakih gitu bahwa dia tahu walaupun nanti implementasinya atau aplikasinya itu nano-nano ya macam-macam gitu. Tetapi yang kalau itu insya Allah kita nggak akan bahas, tetapi yang lebih adalah bahwa bagaimana kita menjadi suami yang jadi sahabat. Ini, jadi sepakat ya bahwa suami idaman adalah suami yang mampu menempatkan dirinya sebagai qoam atau pemimpin sekaligus sebagai sahabat. Itu catatan yang pertama. Nah, oleh karena itu, ketika kita mempunyai tagline-nya adalah suami idaman, tadi seperti tadi, maka apa yang harus kita lakukan agar atau langkah-langkah apa sih yang harus kita lakukan agar kita menjadi suami idaman? Ini yang harus kita pada kesempatan ini insya Allah sama-sama lah kita belajar ya, kita sama-sama belajar karena saya tidak mengatakan saya akan mengedukasi, tetapi sama-sama belajar. Saya juga masih dalam tahap belajar. Nah, dalam hal ini langkah-langkah yang kita lakukan, yang pertama adalah memahami karakter wanita secara umum. Nah, karena kan objeknya adalah wanita, maka kita harus memahami dulu gitu loh. Karena idealnya kita suami ideal itu versi istri, maka kita harus memahami dulu apa sih kemauan istri, apa sih keinginan istri, karakternya seperti apa sih, agar nanti ketika terjadi hubungan atau terjadi sesuatu intriks ataupun sesuatu yang namanya rumah tangga, pasti ada sesuatu yang mungkin di luar keinginan kita, maka kita bisa mampu menyelesaikan sekaligus mampu memberikan rasa nyaman, aman kepada pasangan kita. Makanya saya mengatakan bahwa satu, memahami karakter atau langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah satu, memahami karakter wanita secara umum. Nah, mungkin nanti kita bisa contoh ataupun segala macam. Yang pertama, bahwa secara umum tuh wanita itu ya lebih cenderung emosional, lebih mengedepankan perasaan, ya kan, dibandingkan laki-laki yang logika, akal.
Sehingga ketika kita tidak memahami bahwa wanita itu adalah baperan, dikit-dikit baper, kita akan bingung sendiri. Kok istri saya gitu banget sih perasaan? Gampang banget cemberut, gampang ini segala macam, jadi malas. Itu akan terjadi ketika kita belum memahami. Nah, tetapi setelah kita memahami bahwa oh iya emang perempuan secara karakter emang ya tadi baperan, nggak boleh dengar omongan dikit aja, apalagi dari pasangannya. Mungkin karena saking cintanya segala macam, bawa alam ya. Nah, ini kalau ketika kita sudah memahami, maka kita bisa menjadikan itu atau kita hanya bisa mengantisipasi agar tidak terjadi huru-hara ataupun tidak terjadi sesuatu yang di luar ekspektasi kita. Nah, contohlah misalnya, ketika kita pulang dari halqah, pulang dari ngisi kajian, dakwah, ataupun pulang kerja. Padahal ketika berangkat, senyum-senyum aja, masih ceria, tapi tiba-tiba begitu kita pulang, misalkan, cemberut. Nah, kita kan bingung, loh perasaan tadi happy-happy aja gitu. Nah, ini yang harus kita pahami bahwa, oh iya, bisa jadi emang dia mungkin pas ditinggal saya, dia ada kejadian apa atau segala macam, atau mungkin ada sikap saya yang mungkin tadi nggak berkenan misalkan. Kita kan tanda tanya. Nah, lalu apa yang kita lakukan ketika kita udah tahu bahwa wanita itu baperan dan dia juga inginnya dimengerti, ingin didengar segala macam lah bahwa secara karakter secara umum, maka yang kita lakukan adalah bukan kita ikut diam. Bukan malah mendiamkan. Ini kalau katakanlah ya ini praktisnya ya, bahwa ketika kita menghadapi istri diam, cemberut, nggak jelas juntrungannya gitu kan. Karena tadi ya secara karakter seperti itu, maka yang kita lakukan adalah bukan ikut mendiamkan, tetapi coba ajak komunikasi. Nah, ketika mengajak komunikasinya pun ini butuh skill. Mungkin Bang Naim udah hafal, kemarin kita udah diskusi gitu kan. Nah, menurut Dr. Esa Dahlan ya, parenting, bahwa wanita ketika diam, bahwa ketika suami menghadapi wanita diam, tiba-tiba cemberut, tolong ditanya. Jangan didiamkan. Ketika kita mendiamkan, yang ada malah tambah nggak karuan. Maka kita sebagai laki-laki, karena kita ingin menjadi suami idaman, mau nggak mau kita turunkan ego. Walaupun ya saya yakin lah secara manusiawi kita laki-laki ngapain sih, males banget segala macam. Saya yakin gitu karena sebagai laki-laki egonya lebih tinggi. Tetapi tadi karena kita komitmen untuk menjadi suami idaman, setelah kita memahami karakternya seperti itu, coba lakukan. Tegur 3 kali. Minimal menurut Dr. Esa Dahlan adalah 3 kali. Pertama, ketika wanita ditanya, pasti akan bohong. Nggak akan jujur. Misalkan kita datang, Mi, kenapa kok diem? Pasti dia bohong, nggak mungkin langsung jawab. Enggak ada apa-apa. Nah, kembali kepada sosok laki-laki bahwa ketika kita udah nanya sekali, ya udahlah, ditanya nggak apa-apa, ya udah diem aja. Itu kita, ya kan? Orang yang penting saya udah nanya, gitu kan? Yang penting udah nanya bahwa ternyata oh nggak ada apa-apa tadi udah. Padahal sejatinya ketika istri ditanya pertama kali ditanya, dia nggak akan jujur, dia akan bohong, seolah-olah tidak ada apa-apa. Tetapi dalam hatinya dia nunggu ditanya kembali. Udahlah diem aja, suami saya perhatian nggak ya? Care nggak ya? Nggak ya? Jadi yang kedua, ya setelah kita menanyakan dia bilang nggak ada apa-apa, tidak lantas suaminya ya udahlah udah nanya nggak ada apa-apa, cuek lagi. Enggak, para istri itu sedang menunggu pertanyaan yang kedua. Jadi jangan dianggap udah kelar, enggak. Yang kedua, dia masih belum jujur juga, masih enggak ada apa-apa. Baru dia masih menunggu kembali, ditanya lagi sampai 3 kali, dan tentunya pertanyaan 1, pertanyaan kedua, ketiga itu harus ada jedanya.
Nah, baru setelah kita menanya yang ketiga, barulah biasanya istri langsung semua keluar semua. Ini yang harus kita pahami. Kalau kita tidak melakukan seperti itu, maka dianggap suami saya nggak perhatian banget ya, ada orang diem bukannya ditanya kek, diem aja. Seolah-olah nggak ada apa, padahal saya itu ingin ditanya. Karena ya tadi, bahwa karakternya itu seperti itu, tinggal kita memahami, mau nggak sih kita memahaminya. Bahkan kalau Bang Naim kemarin katanya berapa? Istrinya minta ditanya berapa kali minimal? 5 kali ya? Itu langsung dipraktekin pulang rumah nanya ke istrinya, pokoknya maunya 5 kali minimal. Dan artinya apa? Artinya emang itu sesuatu yang emang di benak wanita itu seperti itu. Yang kedua, bahwa wanita itu ingin didengar. Nah, misalnya ketika kita pulang, kita mungkin kita pagi kerja pulang sore. Nah, dalam selama kita tinggal itu banyak kejadian-kejadian di rumah, ketah mengasuh anaknya atau kejadian segala macam. Nah, istri itu berharap ketika suami pulang, dia ingin ada kesempatan untuk bercerita. Nah, kalau kita tidak memahami karakter tadi bahwa istri itu ingin didengar, maka ya udah sambil lalu aja didengar. Bahkan terkadang kita itu langsung berkomentar. Terlebih kadang kita langsung memberikan solusi. Dan ingat, laki-laki, para suami biasanya langsung memberikan solusi atau jawaban itu untuk membuktikan kecerdasan kita sebagai suami dalam memberikan jawaban atas masalah istri. Padahal belum tentu bagi istri hanya ingin didengar, tidak butuh komentar, tidak butuh dikomentarin, tidak butuh jawaban, sampai benar-benar istri itu minta jawaban. Jadi bagi suami cukup pasang kuping, fokus. Jangan sambil main HP. Istri itu akan merasa nggak dihargai, merasa nggak didengar gitu. Nah, kalau sekiranya ini terus-menerus, bahwa jadi ketika kita istri pengen ngobrol, udah kasih ruang, udah kita fokus dengerin. Kalau kita nggak diminta untuk berkomentar, kalau tidak diminta untuk ngasih solusi, udah diam. Karena bagi istri itu hanya butuh didengar. Nah, kondisi seperti ini kalau kita tidak memahami, yang ada akhirnya istri ya pikirannya negatif. Kalau para istri itu kebetulan mungkin wanita karir, dia akan lebih nyaman ngobrol dengan rekan-rekan kerjanya, bisa dengan laki-laki, bisa dengan yang lain. Nah, bagi laki-laki yang teman rekan kerjanya itu cukup dengerin, si wanita tadi merasa nyaman. Ya akhirnya terjadilah biasanya perselingkuhan segala macam berawal dari kenyamanan. Karena tidak mendapatkan di rumah. Gitu. Kita nggak akan membahas seperti itu, tetapi maksud saya bahwa ayo kita mulai belajar mendengarkan. Pasang kuping aja, udah. Nggak perlu kita komentar, nggak perlu kita ngasih jawaban, sampai dia benar-benar minta solusi. Karena ketika dia udah menyelesaikan keluhan, bukan keluhan ya, mungkin ya boleh katakan keluh kesahnya selama seharian, mungkin karena repot ngurus anak, harus nyuci, harus ngurus rumah segala macam. Berharap ketika suaminya pulang ada yang bisa diajak ngobrol. Bukan diajak debat, bukan diajak untuk ngasih jawaban atau solusi, tapi hanya butuh untuk didengar. Nah, simpel kan sebenarnya. Sebenarnya nggak terlalu gimana-gimana, sebenarnya simpel. Karena ketika para istri merasa mendapatkan kenyamanan, insya Allah semuanya akan beres. Ya karena tadi karakter wanita tadi ya, misalkan dia gampang emosi segala macam.
pada saat kita menghadapi istri kita lagi marah gitu misalkan ya manusiawi juga kan ketika istri marah gitu. Jangan disalahkan, jangan dianggap pemarah segala macam. Itu nggak perlu. Kalau kita memahami bahwa karakter dasar wanita seperti itu, tinggal bagaimana kita menyikapinya. Ingat kalau kita belajar kehidupan para sahabat ya, Umar bin Khattab kurang apa coba? Secara ini temperamental, keras, tetapi suatu saat ketika ada salah seorang sahabat ingin ke rumah untuk menceritakan, untuk mengadukan kelakuan istrinya suka marah-marah, ketika sampai di depan rumahnya, ternyata Sayyidina Umar pada saat itu sebagai khalifah ternyata lagi dimarahin. Dan Umar bin Khattab diam. Lalu apa yang disampaikan? Bahwa berikanlah kesempatan untuk marah karena dia juga telah mencucikan baju saya, mencucikan baju anak-anak saya, memasakkan makanan untuk anak-anak saya. Nah, kita pun bisa melakukan seperti itu ketika kita menghadapi istri sedang marah karena bisa jadi faktor kecapean, stres, ngurus anak, segala macam. Apalagi ketambahan kalau sikap kita yang kurang menyenangkan. Nah, makanya ketika kita mendapatkan pasangan kita sedang marah, biarkan. Karena dia punya hak untuk seperti itu. Nggak usah ditanggepin, nggak usah kita membela diri, cukup dengarkan, pasang telinga lebar-lebar, turunkan ego, banyakin istighfar. Karena secara manusiawi, kita pun ketika dimarahin pasti kita juga nggak mau kan? Ada yang mau? Saya yakin nggak ada gitu. Tetapi karena tadi kembali kepada kita yang menjadi suami idaman. Karena ya tadi kita tidak ingin terjadi sesuatu di keluarga kita, ya mau nggak mau kita berkorban untuk pasangan kita. Dan itu tidak lantas menjatuhkan kredibilitas kita sebagai suami. Enggak. Justru akan diacungin jempol ketika dia mampu menyikapinya dengan secara seperti itu. Jadi ketika kita menghadapi istri marah, biarkan dia marah. Bila perlu kita peluk, bukan bila perlu ya kita peluk. Nanti ketika dia udah selesai marahnya, maka dia pasti akan turun. Dan ketika kemarahan istri karena kesalahan kita nggak perlu pada saat itu berusaha untuk menjelaskan, membela diri, nggak perlu, nggak akan didengar. Biarkan dia ngeluarin unek-uneknya. Dan yang perlu kita ingat, pada saat istri itu marah, sebenarnya kita bisa mengambil pelajaran, kita bisa memahami bahwasanya ketika istri sedang marah, dia itu jujur. Jujur apa? Mengungkapkan perasaannya. Betul nggak? Orang marah ya, kita kan kalau istri misalnya nggak marah, apakah kita tahu ternyata dia kecewa dengan kita, sikap kita, pelayanan kita. Nah, pada saat dia marah, dia akan mengeluarkan secara jujur tentang keluh kesahnya segala macam. Dan di situ ketika kita mendengarkan dengan seksama, maka kita bisa memahaminya bahwa oh ternyata saya melakukan kesalahan, atau oh ternyata dia seperti itu karena saya kurang care, kurang peduli, kurang segala macam. Kita bisa mengambil hikmah dari itu. Ya tentunya ini juga nggak lantas tiap hari marah-marah terus ya, tapi ya biarkan. Ya contoh ya, pernah lah itu terjadi. Jadi mungkin saya contoh kasus saya gitu. Kebetulan saya nikah itu udah hampir 20 tahun ya. Kalau ngikutin Komaria saya Idul Adha itu 20 tahun, Idul Adha tahun ini, tahun 2020. Tapi kalau Samsia ya Maret besok saya hampir 20 tahun usia pernikahan. Dan di situ kita juga masih banyak belajar. Jadi suatu ketika saya pulang kerja, kebetulan paginya saya sarapan nasi kuning. Begitu pulang, sampai rumah, pada saat itu anak kebetulan ulang tahun dan dibikinin nasi kuning. Saya cuma nyeletuk, ih nasi kuning lagi.
Tadi pagi udah sarapan nasi kuning. Apa yang terjadi? Nggak terima. Padahal cuma nyeletuk. Apa yang saya lakukan? Saya diem. Pertama mungkin karena saya merasa salah, saya diem. Biarkan dia unek-unek. Karena pada saat itu, ketika pada saat itu saya mencoba untuk berargumen, untuk membela diri, nggak akan didengar. Nggak akan. Dan itu akan memicu lebih panas lagi. Maka saya lakukan diem. Walaupun ini gini. Siapa sih yang mau dimarahin? Siapa sih yang mau diturunkan? Saya yakin secara manusia itu nggak ada. Tapi tadi karena ya udahlah, ya karena itu juga kesalahan saya. Tapi tetap saya minta maaf dan saya nggak langsung menjelaskan atau berargumen atau mengklarifikasi. Enggak. Baru setelah besoknya, ketika kita udah down, udah santai, baru bisa saya sampaikan bahwa maksud Abi itu kemarin gini. Nggak bermaksud seperti itu. Baru, oh gitu. Coba kalau pada saat itu saya memaksakan untuk menyampaikan, enggak, Abi itu enggak, udah yang ada makin panas. Ini yang harus kita pahami. Cobalah untuk berkorban. Karena tadi tujuannya adalah menjadi suami idaman. Dan itu nggak butuh modal, cuman butuh pengorbanan kita. Toh, keharmonisan rumah tangga itu adalah kebutuhan kita bersama. Makanya nanti ada pembahasan ya terkait dengan tadi ya, yang nanti langkah yang kedua. Gitu. Jadi ketika kita menghadapinya, ketika masalah-masalah seperti itu, coba kembali lagi bahwa karakternya memang seperti itu, tinggal kita menyikapinya itu seperti apa. Karena ketika kita udah punya komitmen tadi bahwa saya ingin berusaha untuk menjadi suami idaman, ya udah komitmen itu apa yang harus dilakukan, mencoba untuk komit dengan apa yang kita tujukan tadi. Atau ketika terjadi misalkan ya seringlah yang namanya hubungan suami istri, pastilah kerikil-kerikil itu pasti ada lah kita temuin, dan saya yakin setiap pasangan itu pasti ada, dan sebenarnya problemnya itu sama, cuman cara menyikapinya aja yang beda. Saya yakin problema rumah tangga itu ya nggak beda-beda jauh lah, komunikasi segala macam pasti itu terjadi. Jadi yang harus dilakukan, dan kita juga memahami bahwasanya ketika karakter istri adalah para wanita ya, biasanya itu mudah cemas dan khawatir, sehingga jangan merasa dikontrol atau jangan merasa terlalu protektif ketika istri menanyakan, Abi ada di mana, lagi ngapain, udah makan belum. Itu bukan berarti protek, bukan berarti istri itu posesif, bukan. Karena tadi dia memiliki karakter yang mudah cemas, mudah khawatir, dan dia mengkhawatirkan pasangannya. Dan itu saya pikir lumrah. Bahkan harusnya kita bersyukur ketika istri itu menanyakan seperti itu. Dan sebaliknya, kita jangan sungkan-sungkan untuk WhatsApp, sekedar, Mi udah makan belum? Lagi ngapain? Mungkin bagi kita lebih banget sih, ngapain nanti tiap hari juga ketemu. Jangan salah. Dia ketika mendapatkan SMS atau WA seperti itu, dia merasa dirinya itu dihargai, merasa dirinya itu diistimewakan. Atau kita mengabarkan, Alhamdulillah Abi udah nyampe, Alhamdulillah Abi udah makan segala macam. Itu adalah sesuatu yang diharapkan dan diinginkan oleh wanita. Cuman sekali lagi para suami itu menganggap itu sepele. Benar apa benar? Ya kan? Kita menganggap itu harus sepele gitu loh. Tetapi yang sepele bagi suami besar bagi istri. Dan masih banyak lagi ya hal-hal seperti itu, mungkin nanti bisa sharing atau pas tanya-tanya jawab segala macam. Itu ya, yang pertama kita harus memahami langkah-langkah tadi ya, memahami karakter wanita secara umum, karena ya istri adalah wanita ya, kita berbicara secara umum bahwa
Walaupun nanti ada spesifik ya karakter khususnya, dia misalnya introvert ataupun yang lain itu yang khusus gitu. Tapi kita berbicara karakter wanita secara umum. Dan langkah yang kedua adalah hubungan Pak Sutri adalah hubungan persahabatan. Nah ini yang mungkin masih jadi problem bagi kita. Jujur, saya juga mengalami seperti itu. Karena kita ketahui bahwa hubungan antar dua lawan jenis itu memiliki watak yang berbeda. Kita kan biasanya kalau nyari sahabat, biasanya yang sefrekuensi, yang hobi, yang ini kan. Padahal ketika kita memutuskan untuk menikah, ternyata kita mendapatkan sesuatu yang berbeda. Dia introvert, kita ekstrovert misalkan. Dia orangnya periang, kita pendiam. Itu adalah sesuatu yang fitrah. Nah, karena memiliki watak yang berbeda inilah ibarat dua kutub ini, kutub magnet ya, harusnya itu menjadi daya tarik menarik. Nah, kalau sehobi segala macam, ya bisa aja, tetapi justru ketika memiliki watak yang berbeda, ibarat dua kutub magnet, justru karena perbedaan inilah harapannya saling tarik-menarik untuk saling mendekat. Ya, kita ibarat kutub kan kutub negatif sama positif pasti akan tarik-menarik untuk mendekat. Berbeda ketika negatif dengan negatif, positif dengan positif itu akan menjauh. Nah, diharapkan dengan seperti itu, hubungan itu akan menjadi hubungan yang bersahabat, saling melengkapi dan bekerja sama. Ini yang kita harus tanamkan pada diri kita, bahwa hubungan suami istri itu, Pak Sutri tadi, adalah hubungan persahabatan. Dan persahabatan yang baik adalah mengisi kekurangan, bukan menuntut kesempurnaan. Catat ya. Persahabatan yang baik adalah mengisi kekurangan, bukan menuntut kesempurnaan. Karena kalau menuntut kesempurnaan, sudah. Nah, oleh karena itu, bahwa yang tadi ibarat dua kutub yang berbeda tadi ya, maka kita bisa melihat bahwa yang pertama, saling menerima diri dan pasangan apa adanya. Istilahnya gitu kan. Istilahnya ya udahlah, kita terima apa adanya. Kita kan ketika kita memutuskan nikah, ya harus satu paket kan. Ya, sifatnya, ya karakter segala macam lah ya, istilahnya seperti itu. Nah, kita tidak mungkin memungkiri ikatan pernikahan terjadi di antara dua pribadi yang kebanyakan justru memiliki karakter yang bertolak belakang. Bahkan menurut Dr. Isah Dahlan bahwa itu tidak perbedaan karakter ataupun perbedaan secara ya karakter tadi itu kita tidak bisa menyatukan, artinya tidak mungkin untuk disamakan. Justru karena perbedaan itulah dalam rangka untuk apa? Kita harusnya saling menutupi dan saling melengkapi perbedaan itu. Jadi kita tidak memungkiri, cobalah introspeksi diri atau menilai diri pasangan kita tuh apa sih, kok misalnya kayak saya, misalnya saya ekstrovert, istri saya misalnya introvert, saya gampang gaul, istri saya enggak misalnya. Nah, ya kita harus menerima. Justru karena perbedaan itulah kita tidak bisa menjadikan dia harus ekstrovert, nggak bisa. Istri juga tidak bisa menarik saya untuk jadi introvert, nggak bisa. Tapi yang ada dari perbedaan itulah kita gunakan untuk saling melengkapi dan saling saling melengkapi satu sama lain. Ini yang harus kita lakukan. Akibatnya ketika kita ketika kita memaksakan untuk mengubah karakter tadi, maka yang terjadi adalah gesekan. Nah, ketika jadi gesekan inilah yang akan memicu pertengkaran. Maka ketika kita yang pertama, karena perbedaan karakter tadi, yang pertama harus kita menerima apa adanya. Jadi ketika kita memutuskan nikah dengan si A,
ya udah terima. Atau pada saat kita menikahin dia tidak ada paksaan atas dasar pilihan kita. Kenapa kita tidak menerima? Ini yang harus kita pahami sebagai suami. Apapun karakter istrinya, itu yang kita harus terima. Tinggal kita ya udahlah, kita tinggal menerima apa adanya. Kita ya istilahnya legowo, kalau kata orang Jawa mah ya istilahnya ya udah, yang saya dapatnya itu dan itu pilihan kita kok, bukan atas paksaan orang lain, bukan karena paksaan orang tua, tapi itu memang benar-benar pilihan kita. Maka ada satu paket ketika menilai ataupun ketika menerima pasangan kita. Yang kedua adalah bahwa hubungan pasrah adalah persahabatan. Yang kedua adalah interaksi yang akrab dan terbuka. Nah, ini terkadang kita kan nutup-nutupin gitu kan. Bahkan yang kadang kita nggak suka cerita. Kita lebih istilahnya ya udahlah kita keep sendiri gitu kan. Padahal ketika kita ingin mewujudkan hubungan pasutria adalah persahabatan, maka kita harus interaksi yang akrab dan terbuka. Bukan jaim-jaiman. Nah, hubungan suami istri bukanlah hubungan antara majikan dan bawahan. Ya kan? Ketika kita udah menganggap, ya saya kan laki-laki, kepala rumah tangga. Yang ada adalah, udah kamu anak gue ya main perintah segala macam istilahnya tanpa mengindahkan atau memperhatikan bahwa dia juga punya perasaan. Posisi dia juga bukan bawahan, tetapi adalah harusnya partner. Dan keduanya adalah sahabat. Maka interaksi antara pasutri tadi berlangsung akrab dan terbuka ketika kita menjadikan hubungan itu adalah hubungan persahabatan, akrab dan terbuka. Nah, karena kehidupan persahabatan ini, maka interaksi keduanya bukan semata-mata dalam rangka menjalankan hak dan kewajiban. Seperti halnya buruh dan majikan. Ya kan, ketika kalau kita berbicara, kita mungkin sebagai karyawan dengan atasan, pasti hubungannya adalah hak dan kewajiban. Padahal hubungan kita suami istri itu bukan hubungan atasan dan bawahan. Kita kan kalau kita udah mengkaji kitab Nizamul Istimai, itu dibahas bahwa hubungan suami istri itu adalah hubungan persahabatan, bukan karyawan dan bawahan. Tapi emang betul bahwasanya ketika kita berbicara hubungannya adalah karyawan dan karyawan dan majikan, bawahan dan majikan, maka yang ada adalah hubungannya dalam rangka menjalankan hak dan kewajiban. Padahal kita bukan seperti itu. Jika bersahabat itu hanya melulu soal hak dan kewajiban, kebahagiaan itu akan tergerus. Maka harus sepakati bahwa kehidupan persahabatan suami istri adalah menjalankan kewajiban semampunya dan bila perlu menambah di luar kewajiban. Jadi semampunya ya, jangan dipaksakan, tetapi bila perlu ya ditambahin di luar kewajiban tadi. Jika kewajiban sudah dijalankan, otomatis hak dan akan kita terima dari pasangan. Sekali lagi, bahwa hubungan suami istri itu adalah hubungan persahabatan. Kita harus sepakat. Karena di Nizam Istimai pun udah dibahas. Insya Allah udah ada yang Nizam Istimai ya? Insya Allah ada, saat. Ya kan, benar ya? Ada ya? Udah. Gitu. Jadi emang betul bahwa ketika kita menjadikan hubungan suami istri sebagai hubungan persahabatan, insya Allah kita lebih akrab, kita lebih terbuka, karena urusan rumah tangga itu yang tahu kan kita sama istri, bukan orang lain. Ngapain kita lebih terbuka dengan orang lain, tertutup dengan pasangan kita? Kan logikanya seperti itu. Karena yang tahu permasalahan rumah tangga kita, ya kita sama istri, bukan orang lain, bukan orang tua. Gitu. Jadi tadi lebih terbuka dan lebih akrab. Yang ketiga, berjuang berdua dalam suka dan duka. Ya artinya kita sepakat lah ya bahwa suka dan duka ya kita berjuang bersama-sama untuk mewujudkan keluarga yang samawa. Itu jelas. Tidak nggak mungkin itu bisa terlaksana atau terwujud kalau sekiranya hanya sepihak yang berjuang. Maka dibutuhkan kerjasama yang kompak, yang harmonis dalam rangka tadi untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan suami tentunya akan lebih
lebih care lagi di dalam hal ini. Dan yang ketiga, saling percaya dan menjaga rahasia. Ini yang kadang mungkin kalau laki-laki ya walam ya mulutnya ember atau enggak, suka nyeritain kehidupan atau enggak, tapi biasanya kan para perempuan ya. Tapi ya tadi ya secara laki-laki mungkin jarang lah ya, jarang nyeritain kayak gitu. Misalnya lagi marahan sama istri juga, ya paling kita diem gitu. Kalau saya, gitu, walau luar sana, saya harapan sih antum semua juga enggak melakukan seperti itu. Nah, yang keempat ini saling percaya dan menjaga rahasia. Hubungan yang akrab satu atap dalam jangka waktu yang panjang itu kan menciptakan rahasia dan keistimewaan yang hanya diketahui oleh kita berdua. Ya saya 20 tahun, pasti mempunyai rahasia lah. Ya nggak mungkin saya tuh full aman-aman saja, nggak, pasti adalah percekcokan segala macam itu. Dan itu bumbu-bumbu pernikahan, bumbu rumah tangga. Tetapi yang tahu hanya kita berdua, kan? Karena nggak mungkin lah dalam kurun 20 tahun itu tidak terjadi hal-hal yang tanda kutip itu udah sunatullah lah, karena ya tadi memadukan dua karakter yang berbeda. Nah, membuka rahasia pasangan menyebabkan runtuhnya kepercayaan. Ketika rahasia itu dibeber, ya kita kan bukan selebritis ya, yang dengan infotainment kita gampang banget membuka aib pasangan kita gitu. Itu akan meruntuhkan kepercayaan pasangan kita. Dan ini pangkal kehancuran rumah tangga. Ketika pasangan kita udah nggak percaya, udah kita mau ngomong apapun akan dipercaya. Maka jaga saling percaya dan menjaga rahasia. Nah, pertengkaran dan kemarahan biasanya memicu terbukanya aib pasangan, ya kan? Ya kalau kita mungkin ya sekilas nonton di infotainment, ketika terjadi percekcokan atau mengarah kepada perceraian, biasanya mereka saling mengungkapkan aib pasangan. Karena apa ya? Karena tadi kemarahan, dia akan menjelek-jelekan suaminya tanpa dia memperhatikan bahwa di balik itu juga ada kebaikannya. Ya seperti makanya ketika udah saling nggak percaya, udah semua akan hambar. Tidak ada lagi kepercayaan, tidak lagi adanya ketulusan di dalam berumah tangga tadi. Kita tahu sendiri bahwasanya Rasulullah bersabda, barang siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah pasti menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Artinya udah jelas, standar atau patokan kita tuh udah jelas. Dan kita pahami bahwa istri kita adalah pakaian kita. Ya, artinya pakaian berarti menutupi aurat kita. Ketika kita mengungkapkan aib pasangan, berarti membuka sekaligus aib kita. Kenapa istri seperti itu? Ya karena suaminya memperlakukan seperti itu. Artinya bahwa standar atau patokan ataupun guidance bagi kita itu adalah jelas. Bahwa kita tidak boleh membuka aib kita, pasangan kita, karena pasangan kita adalah baju atau pakaian bagi kita. Ini langkah yang kedua ketika kita menginginkan atau ingin menjadikan suami idaman yang pada istri bagi istri. Nah, yang ketiga adalah ini mungkin pamungkas bahwa saya mengutip dari modulnya Bengkel Istri, yaitu apa? RSP, ridho, syukur, dan positive thinking. Ini yang harus kita pahami. Bahwasanya ketika kita udah melakukan yang dua tadi, gitu kan, ya kita juga harus bersyukur. Pertama ridho, bahwa kita ridho artinya bahwa kita menerima keputusan Allah bahwa itu adalah pasangan kita. Yang di hadapan kita, yang melahirkan anak-anak kita adalah anugerah dari Allah. Kita harus menerima, kita harus ridho. Apapun karakternya, apapun mungkin fisiknya segala macam, ya kita harus ridho. Bahwasanya itu keputusan Allah atas apapun yang menimpa diri kita, termasuk tadi takdir dalam berumah tangga ya.
kita menghadapi kondisi yang seperti ini, seperti itu, ya kita harus ridho. Karena kalau kita nggak ridho, ya sulit. Yang ada akan kehidupan tidak akan pernah akan tenang rumah tangga. Nah, yang kedua adalah syukur. Saya sekilas-sekilas saja ya. Waktunya masih lama ya? 2 menit lah, Ustaz. Baik, yang kedua adalah syukur. Nah, kita bersyukur bahwa kita masih punya pasangan. Apapun bentuknya, apapun sifatnya, apapun segala macam, yang jelas kita masih punya pasangan. Kita masih bisa berpartner. Karena di luar sana masih banyak yang mungkin belum berkesempatan menikah segala macam. Karena kita pada saat sekarang dengan ada pasangan kita telah mengenapkan agama kita. Karena di luar sana masih banyak juga yang belum mendapatkan kesempatan untuk berumah tangga. Dan yang ketiga adalah positive thinking. Ini yang harus ditanamkan di benak kita, RSP tadi ya. Nah, ketika ya Islam mengajarkan bahwa kita harus selalu berhusnuzon, harus berpositive thinking, ya kan? Kita tidak boleh bersuzon dengan siapapun. Nah, adapun tataran praktisnya yang harus kita lakukan agar hubungan kian lekat satu sama lain, kian mendekatkan bukan menjauhkan. Pertama adalah sering-seringlah berpelukan. Nah, siapa nih yang jarang berpelukan? Masih anak malu nih. Yang udah nikah. Udah tua, malu, lebay segala macam. Ingat ketika kita memeluk, itu bisa meruntuhkan istilahnya perasaan-perasaan amarah atau segala macam. Jadi sering-seringlah berpelukan. Karena secara psikologis banyak manfaat kita berpelukan dengan pasangan ya, dengan pasangan halal, bukan dengan yang lain. Dengan bantal guling tuh. Ya, itu bagi jomblo. Bagi yang udah nikah, rugi. Yang kedua adalah perbanyak berbincang dengan pasangan. Ini yang mungkin masih jadi permasalahan ya. Terkadang kita ngobrol dengan pasangan kita kayaknya sulit gitu loh. Tapi ketika ngobrol dengan orang lain kayaknya gampang. Nah, untuk tema ini bisa nanti next lah, bisa kenapa sih para suami itu malas ngobrol dengan istri? Insya Allah ada materi lain lah, dan itu insya Allah nanti kita bisa bahas kalau dikasih kesempatan lagi. Jadi yang perlu adalah tadi kedua, perbanyak perbincangan dengan istri. Apapun, nggak mesti harus urusan rumah tangga. Bahkan kan dianjurkan oleh Rasulullah ketika setelah sholat Isya berbincanglah dengan istri di kamar, atau istilah di ilmiahnya adalah pilotok, ya kan, ngobrol apa aja, nggak mesti urusan rumah tangga. Kadang ngobrolin hobi kayak atau ngobrolin sekitar apapun gitu. Itu dalam rangka untuk mendekatkan satu sama lain. Gitu. Dan itu merupakan pemecah sumbatnya komunikasi. Jadi jangan sampai kita komunikasi dengan itu kalau ada perlunya aja. Ya, jadi ini sekali lagi bahwa yang kedua adalah perbanyak berbincang dengan pasangan. Yang ketiga, jangan lupa kita selalu mendoakan pasangan kita masing-masing. Karena bagaimanapun kita hidup berdua itu dalam rangka ya mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Tentunya kita juga harus saling mendoakan, karena berdoa dijauhkan dari bisikan-bisikan setan untuk mengganggu rumah tangga, itu jelas. Kadang kalau kita sedikit saja setan itu, karena setan banyak menggoda orang yang udah nikah itu adalah ya untuk bercerai gitu. Makanya kita perbanyaklah berdoa, saling mendoakan sama lain dengan pasangan kita. Baik, mungkin itu yang saya sampaikan. Bahwa alam apakah ini bermanfaat atau tidak. Alhamdulillah. Kan kita sama-sama saling belajar. Baik, itu aja. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Ustaz, sangat bermanfaat bagi kami yang masih harus banyak belajar Ustaz ya. Jadi gimana teman-teman yang lain? Alhamdulillah Ustaz Nuri sudah memaparkan banyak ilmu-ilmu beliau yang bagaimana cara atau seni berumah tangga. Karena memang dari yang saya tangkap tadi lebih banyak ke situ ya Ustaz Ria. Yang mana kadang banyak juga yang meremehkan seni ini. Yang penting udah tahu dalil wajib, dalil haram sudah selesai. Oh ternyata tidak. Ternyata tidak, masih banyak ilmu-ilmu lain yang dapat
sebagai pendukung untuk keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah. Ya, bagaimana teman-teman yang lain kita bisa tanya jawab sekarang. Kalau ada yang ingin diskusi atau sharing, silakan kita kasih waktu sekitar 10 menit ya. 10 menit untuk sharing dengan beliau. Kalau ini mungkin bisa saya ini dulu saja terkait ini terkait huruf ya atau budaya nikah beda suku. Nah, itu bagaimana Ustaz? Emang secara hukumnya ya mubah saja, tetapi kadang terjadi permasalahan dalam masalah huruf. Contohnya gini Ustaz, kita menanyakan kepada istri atau istri juga menanyakan kepada suami, ini udah dikerjakan belum? Misalnya contoh gitu Ustaz ya. Ternyata dalam hurufnya istri atau hurufnya suami itu tuh perkataan apa sih ini aja nggak bisa gitu. Itu memang sejak awal harus ya yang saya pahami saja, yang saya pahami sejak awal memang harus dipelajari huruf-huruf masing-masing ketika ta'aruf saja, ta'aruf. Nah, itu menurut Ustaz Nuri bagaimana Ustaz? Ya, baik. Emang perlu ya ketika kita memutuskan untuk ta'aruf dengan seorang akhwat, kita juga tentunya kita harus, karena gini, terkadang ketika kita kan juga membawa nama keluarga kita, gitu kan. Ketika kita ingin melakukan ta'aruf, artinya emang kita dari awal memang kita harus menanyakan kebiasaan di sana apa sih ketika ta'aruf, gitu kan. Jangan sampai ketika kita nggak nanya, kita melakukan ternyata ta'aruf di sana harusnya gini loh. Nah, itu jadi omongan ya, walaupun sebenarnya itu bagi saya sih itu suatu hal yang mubah ya, bagi yang mubah, maksudnya selama itu tidak melanggar hukum syara ya nggak masalah gitu kan. Artinya baik, istilah gini, ketika kita mendapatkan pasangan kita gitu. Contoh saya orang Jawa Tengah, istri orang Jawa Timur, itu pun berbeda gitu kan, berbeda urf gitu. Nah, tapi karena saya menginginkan sesuatu hal yang agar nanti tidak dianggap gimana-gimana, saya nanya kalau di sana kalau urufnya apa ketika kita menghitbah gitu. Iya. Oh, cukup datang kok, cukup datang, yang penting ikhwan sama siapa datang itu udah cukup bagi keluarga bahwa ikhwan itu serius. Itu urfnya. Iya. Urf istri, tapi urf di saya nggak bisa, laki-laki harus bawa gitu kan. Akhirnya ya tadi satu sama lain saya pikir bukan sesuatu yang melanggar kan. Iya. Udah kita menyenangkan orang tua karena merasa harga diri ya, namanya masa laki-laki ngelamar nggak bawa apa-apa. Salah, saya membawa, walaupun itu saya cerita saya. Iya, Saya ini dibeliin cincin sama ibu saya, ini jangan malu-maluin. Padahal saya udah menanyakan di pihak perempuan bahwa nggak masalah, nggak bawa apa-apa, nggak masalah, yang penting udah datang, itu udah cukup bukti bahwa serius ya. Serius gitu. Artinya emang harus disepakati ya, harus disepakati, dan saya pikir ketika uruf tadi tidak melanggar hukum syara, ya nggak masalah gitu. Dan tentunya juga bagi pasangan kita juga harus memahami bahwa ketika mungkin kita tidak melakukan urfnya, dan yang penting komunikasi sih menurut saya, karena komunikasi penting, dan tentunya ketika kita menyampaikan itu harus dalam kondisi tenang. Nah, biasanya itu kalau entah istri ingin menyampaikan suami atau suami ingin menyampaikan istri, itu harus tahu waktu ya, harus tahu waktu agar, karena itu akan menyangkut ya urfnya dia atau urfnya kita. Nah, biasanya ya di waktu-waktu khusus ketika nggak bisa asal ngomong, asal ada kesempatan, enggak. Biasanya untuk menyampaikan itu butuh waktu-waktu khusus lah. Betul, Sir. Salah satunya adalah ketika dan ini juga secara psikologis emang
emang seperti itu ya ketika kita habis melakukan hubungan. Biasanya pada saat itu kita udah rileks, hormon bahagia udah keluar, maka sampaikan pada saat itu. Insya Allah itu adalah waktu yang berkata mustajab ketika kita ingin menyampaikan pandangan kita kepada pasangan kita. Pahala berlipat, Ustaz ya. Ya, betul. Ya, Ustaz, jazakallahu khairan. Ini ada pertanyaan, Ustaz, di YouTube dari saudara Arijal yang menanyakan salah satu penyebab kehancuran rumah tangga itu karena kehadiran wanita lain. Ya, gimana, Ustaz, wanita lain? Wanita lain ini kita berbicara berarti will atau pil? Gimana, Ustaz? Ulil atau pil, Ustaz? Artinya wanita idaman lain atau pria idaman lain. Kita kalau sekarang kita fokus di bapak-bapak gitu kan. Jadi berarti wanita lain. Wanita, Zat, wanita idaman lain kayaknya, Ustaz. Ya, wanita ya. Nah, baru aja sebelum saya on air ini diskusi sama istri. Istri menanyakan, sebenarnya laki-laki itu apa sih yang kok gampang banget selingkuh lah. Oh, saya jawab, kalau Umi nanya ke Abi nggak bisa jawab karena Abi nggak kepikiran seperti itu, gitu kan? Iya. Ya kan? Karena nggak boro-boro nauzubillah, gitu kan? Jadi saya tuh paling bingung kalau ditanya kenapa sih laki-laki kok selingkuh? Karena kalau kita berbicara laki-laki, ya kan versi laki-laki, versi istri kayak gini, gitu kan? Artinya bahwa secara umum bahwa salah satu tadi kehancuran rumah tangga karena itu ya. Iya, Ustaz. Biasanya sih karena mungkin secara faktor ekonomi dia mulai naik. Atau Anisat, ada masa puber kedua? Islam nggak ada puber. Nggak ada. Nggak ada. Puber ya itu pada saat akil balik gitu. Bertas gitu. Nggak ada balik. Itu menyesatkan, seolah-olah melegitimasi ketika orang-orang selingkuh kisaran umur 40, dia wajar aja dari puber kedua. Itu melegitimasi perbuatan maksiat gitu. Kalau menurut saya gitu. Karena nggak ada. Horizontal now ya akan ada terus gitu. Tidak akan memuncak, tidak akan nih. Kan kita paham ketika horizontal now itu muncul ketika ada rangsangan dari luar. Mau umur 30, mau 40 atau 60 ketika ada rangsangan itu pasti akan muncul. Cuma kita bisa mengendalikan enggak? Kan itu. Betul, nah, salah satu faktor tadi adalah ketika dari segi ekonomi itu dia mulai naik. Biasanya godaannya adalah seperti itu karena ya tadi ada kesempatan segala macam gitu. Dan yang kedua ya tidak secara keimanan. Yang pertama secara keimanan lah. Saya yakin secara keimanan walaupun pertama ya maaf saya ralat. Pertama adalah faktor keimanan. Karena ketika yang namanya selingkuh dia tahu maksiat, tapi karena faktor keimanan yang dia kuat, walaupun kata secara ekonomi mulai menaik, mulai segala macam, ketika dia paham, ya insya Allah nggak akan melakukan. Iya, dan juga faktor lingkungan, makanya dan perlu kita harus bawahi bahwa ya ketika karena kan sebenarnya solusi kita ada yaitu poligami kan sebenarnya. Yeah. Karena sebenarnya orang yang selingkuh itu orang yang nggak gentle. Dia mau enaknya gitu loh. Dia nggak mau tanggung jawab. Jadi nggak gentle. Kalau mau poligami, walaupun nggak mudah ya. Artinya sebenarnya kalau menurut saya itu melegitimasi aja gitu. Jadi ketika ya faktor-faktor ya tadi faktor keimanan, kalau dia tahu keimanan kuat, bagian faktor pergaulan juga kan kalau kita berbicara sekarang bergaul laki-laki dan perempuan itu kan bebas dan itu akan memunculkan faktor-faktor perselingkuhan tadi yang akhirnya mereka merasa nyaman, merasa segala macam. Udah, makanya tadi ya faktor keimanan, lingkungan itu akan mempengaruhi. Jadi di sini ini wanita lain ini bisa diartikan ini saja yang bukan hal poligami saja. Bukan. Tapi selingkuhan ya atau berzina atau sebagainya saja. Karena ya itu sebenarnya laki-laki nggak gentle. Ya, kalau mau solusinya dari tadi yang disampaikan itu poligami.
Nah, di antara yang hadir ini siapa yang udah berniat? Ya, Kayaknya pakai kacamata yang lagi itu lagi menunggu Ustaz, menunggu bayi baru. lagi ke Bogor. Ini soalnya dulu saya pernah juga posting di grup suami solih itu. Saya upload tentang ini wanita lain. Terus ada yang lain juga. Kan boleh poligami. Iya sih boleh, cuman ini konteksnya lain gitu. Berarti memang kita luruskan di sini, ini konteksnya yang selingkuh yang diharamkan oleh Allah ya, Ustaz. Ya, betul. Oke. Kan sebagai penghancur kan. Saya kalau poligami itu sebenarnya bukan penghancur, solusi. Solusi, Ustaz ya. Iya. Ini kebalikannya. Pertanyaan adalah penghancur rumah tangga, ya jelas bukan poligami, tapi ya will. Siap, Ustaz. Siap poligami? Siap menerima. Ya, Ustaz. Kalau ada yang lain, silakan. Yang masih muda-muda ini juga ada, Ustaz, yang belum nikah. Oh iya, bagus. Mau hadir sebagai maklumat Sabikoh. Iya, Saudara Zakia Harjo. Oh, Muhammad belum ya? Faris. Ya, ini Nah, belum, Ustaz. Mungkin saya ada dari Bogor. Punya stok nih. Ini jauh, Ustaz, dari Sambas, ujung Kalimantan nih, Ustaz. Oh iya. Sama dengan Ustaz Naim. Oh, ya. Silakan jika ada yang ingin Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. didiskusikan. Karena ilmu nikah ini memang secara ilmu ya enak gitu, Ustaz, bahasanya. Oh, mudah sekali. Kalau ada istri marah, tenang aja, kayak yang apa yang dilakukan Rasulullah saja. Tapi pas praktek di rumah tangga, wah udah baper kita juga main. Nah, itu udah kita menghadapinya, padahal kita tahu gitu. Tahu yuk. Makanya dari yang Ustadz sampaikan tadi sedikit tapi berkembang gitu. Ya. Tentang seninya bagaimana. Ya. Ini kalau saya pernah tadi kepikiran bisa ada celah-celah orang-orang yang ingin melakukan pacaran, Ustaz. Bahwa ini nih kekurangan dari ta'aruf, bahwa tidak mengenal pasangan lebih jauh. Coba yang pacaran kan jalan bareng, berantem bareng, sudah tahu mengenal karakter satu sama lain lebih dekat. Jadi memang ada kekurangan itu di ta'aruf. Ini ya, itu udah istilahnya udah jamak ya, maksudnya udah maklum omongan seperti itu. Iya. Apakah jaminan ketika kita pacaran setahun, 2 tahun, 10 tahun itu akan aman-aman saja? Banyak kok para artis-artisnya puluhan tahun pacaran atau 4-5 tahun ternyata nggak jadi, bahkan rumah tangganya hancur. Artinya bahwa bukan jaminan gitu, kita saling mengenal itu jaminan kelanggengan suatu pernikahan. Dan tidak mungkin ketika syariat Islam itu diterapkan itu akan membawa kemudorotan. Yang jelas ketika dengan ta'aruf ya kita harus laksanakan sesuai dengan tuntunannya. Ya kita nggak masalah kita nanya bobot pipit bebet, ini nggak masalah, gitu kan? Jadi ini yang sering terjadi adalah ketika melakukan ta'aruf seolah-olah yang berta'aruf itu ikhwan semua bagus segala macam, belum tentu. Bisa jadi mereka mungkin baru hijrah, kan? Itu berarti secara ini belum kuat gitu kan? Ya nggak masalah tanya visi misinya segala macam. Karena hubungan pernikahan itu bukan setahun 2 tahun, tetapi kita berharapkan sampai maut kan. Artinya sebenarnya kita juga nggak bisa main-main ketika ta'aruf dan mentang-mentang anak ngaji segala macam. Cobalah tanya bednya, terus tanya sahabat-sahabatnya dia mainnya dengan siapa. Itu kan salah satu yang dibolehkan ketika kita ingin mengetahui karakter si ikhwannya tadi atau akhwatnya atau ikhwannya tadi yang kita akan ta'aruf. Karena setelah yakin menikah, ya udah terima apa adanya, dan tentunya harus dibekali dengan tadi skill dalam berumah tangga. Gitu kan. Karena mau ikhwan, mau ustadz segala macam, kalau emang dia hanya berdasarkan dalil-dalil semata tapi tanpa dibarengin
dengan skill berumah tangga, ya seperti saya sampaikan tadi, kurang apa Ustadz Abdul Somad, Iya, Ustaz. kurang apa Agim, tapi kan ya tadi, gitu kan. Artinya makanya ya kita berharap lah kita sama-sama belajar untuk kedepannya kita lebih baik lagi, seperti yang tadi saya sampaikan, cobalah praktekkan, gitu. Kalau Ustadz Naim udah dipraktekkan gitu. Begitu saya sampaikan langsung pulang, langsung praktekkan dan katanya mantep. Manjur saja. Manjur gitu kan. Seperti itulah kita sama-sama saling belajar. Bukan berarti saya lebih harmonis atau segala macam, itu dalam proses ke sana. Karena terus terang apa ya? Karena kita juga manusia biasa ya, dalam artian banyak kekurangan, sehingga dengan belajar, dengan mendengarkan istri berkeluh kesah segala macam, itu sebenarnya dalam rangka untuk perbaikan kita. Oh ternyata selama ini istri itu ternyata memendam. Makanya saya pernah bikin quote bahwa rumah tangga yang kau anggap baik-baik bisa jadi adalah bisa jadi tidak sebaik yang kau sangka. Karena pastikan bahwa istrimu itu bertahan dalam penderitaan atau memendam kekecewaan. Artinya kita harus pastikan bahwa sebenarnya nikah sama saya itu bahagia atau apa sih, kecewa atau enggak. Karena pernah saya sampaikan ke sahabat saya lah. Ketika saya sampaikan bahwa kok tadi dia bilang, alhamdulillah istri saya itu nggak pernah komen, nggak pernah komplain. Saya bilang, nggak komennya istri, nggak komplainnya istri, belum tentu istri itu baik-baik saja. Bisa jadi dia memendam kekecewaan atau takut mengutarakannya. Karena kan biasanya para suami ketika istri keluar tambah marah, makanya dia udah pendam. Males itu. Iya betul, padahal itu adalah ibarat puncak gunung es yang kalau udah meledak udah. Makanya ya saya pesan aja bahwa pastikan istri kita itu bahagia. Ustaz, jazakallahu khair. Ini ada pertanyaan dari Habibi. Bagaimana berlaku adilnya seorang suami terhadap nafkah, Ustaz? Urusan nafkah kepada istri dan kepada ibunya. Ini ibunya ibu suami atau ibu mertuanya ini? Mungkin ibunya ibu kandung, Ustaz ya. Ibu kandung suami terhadap memberi nafkah kepada istri. Itu gimana Ustaz adilnya itu? Ya. Ada dan jadi bahan percekcokan juga yang satu ada bahan nafkah ini. Jadi emang tentunya kita juga memahami ya, bagi laki-laki itu adalah setelah menikah pun dia masih memiliki kewajiban untuk menafkahi orang tuanya, gitu kan. Nanti ya saya lihat. Nah. Jadi dahulukan nafkah ibu atau istri. Gitu. Nah itu gimana? Jadi ya kita sebagai seorang laki-laki ketika menikah jadi mempunyai dua wanita spesial dalam hidupnya, istri dan ibu ya. Iya. Nah, karena apa? Karena kalau ibu yang sudah berjuang, istilahnya ibu kandung ya, bukan ibu mertua ya. Karena kan kita berbicara dua wanita spesial adalah ibu kandung dan istri. Pertama, kenapa spesial? Karena ibu yang sudah berjuang mengandung dan melahirkan serta merawat itu sampai dewasa. Dan istri pun yang akan selalu menemani suami sepanjang waktu ke depan hingga akhir hayat. Artinya itu memang sudah spesial. Nah, sebagai istri hendaknya mendukung agar suami melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala, salah satunya adalah dengan menghormati orang tua. Birrul walidain. Jadi peranan istri itu harus mendukung, bukan menghalang-halangi. Suami itu taat kepada berbakti kepada orang tua. Ya, kepada ibunya. Nah,
Hal ini kenapa? Karena ketika seorang anak lelaki sudah menikah bukan berarti melupakan orang tua. Ya kan? Artinya Betul. yang terjadi kan seperti itu, dan nikah ya udah gitu kan. Akan Lepas ya. tetapi sang suami juga harus memahami skala prioritas aulawiyah sehingga tidak menimbulkan permasalahan keluarga. Ini yang sering timbul karena kalau kita berbicara menantu perempuan dengan mertua perempuan itu sering terjadi konflik. Karena merasa sama-sama saling memiliki. Ibunya merasa saya udah mengandung, udah membesarkan, si istri merasa ini kan suami saya, biasanya saling tarik menarik gitu. Nah, makanya peranan suami inilah yang sangat urgent ketika terjadi seperti itu. Nah, jadi suami harus memiliki skala prioritas sehingga tidak menimbulkan permasalahan keluarga. Nah, makanya dalam Islam suami wajib menafkahi istri dan anak sebagai konsekuensi dari akad yang telah terucap, tapi bagaimana dengan menafkahi orang tua, gitu kan. Jadi ya kita harus mengelola skala prioritas kan, bahwa ya anak dan istri itu ya kewajiban kita tatkala kita udah berakad. Nah, di sini Ibnu Munzir ya para ulama sepakat tentang kewajiban menafkahi kedua orang tua tidak punya pekerjaan atau kekayaan dengan harta anak mereka. Jadi yang perlu dilakukan ya tadi ya, pertama suami itu harus melakukan skala prioritas. Nah, jika seorang suami sudah memenuhi nafkah istri dan anak dan masih berlebih, boleh diberikan kepada orang tua. Namun jika hanya memiliki harta yang cukup untuk memenuhi salah satu dari keduanya, maka istri dan anaklah yang diutamakan karena konsekuensi dari akad yang diucapkan. Jadi tergantung perekonomian kita. Ketika ekonomi kita setelah kita menafkahi anak dan istri dan masih ada kelebihan, maka wajib menafkahi, memberikan nafkah kepada orang tua. Tetapi ketika ternyata nggak cukup, prioritaskan dulu kepada keluarga kecil kita. Itulah yang diajarkan oleh Islam. Jadi bukan skalanya itu bukan adilnya itu menurut kita, menurut manusia gitu. Karena kalau menurut manusia nggak akan bisa gitu kan. Dan ya sekali lagi akan terjadi konflik ketika menantu perempuan dan ibu mertua perempuan. Mertua perempuan itu sering jadi konflik gitu karena satu sama lain sering cemburu. Baik, Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz, mungkin pertemuan kita sampai di sini dulu. Alhamdulillah banyak yang ilmu yang dapat kami tangkap dari Ustaz. Terus juga inilah saatnya kita mengamalkan apa yang telah kita pahami ya Ustaz ya. Mungkin Ustaz bisa memberikan penutup Ustaz, kita 2 menit. Tafadhol Ustaz. Ya, baik. Apa yang telah saya sampaikan tadi semoga kita bisa mengaplikasikannya, karena keharmonisan rumah tangga adalah kita yang mewujudkan, bukan orang lain. Kita berdualah yang mewujudkan. Ketika hubungan kita berdua tidak harmonis, maka tidak akan mungkin terwujud keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan kita harus sama-sama berjuang berdua. Ketika ada masalah di dalam rumah tangga, kita cari dulu masalahnya, bukan rumahnya yang istilahnya bukan bangunannya yang dirobohkan. Artinya bukan buru-buru cerai, tetapi yang jelas bahwa cari permasalahannya apa. Baru setelah selesai kita cari permasalahannya, cari solusinya. Bukan di bangunannya yang dirobohkan. Tapi sekali lagi cari permasalahannya apa, sekaligus cari solusinya. Itu pesan saya. Ya, terima kasih Ustaz Rudi. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pemirsa di Pontianak Bertauhid, telah kita selenggarakan ya kegiatan tentang pernikahan, yaitu menjadi suami idaman untuk para istri. Dan sebenarnya ini untuk ini juga para istri juga harus bebenah. Jadi biar imbang ya Ustaz Rudi ya. Betul. Nah, makanya itu saya pesan yang belum follow Bengkel Istri, para istri, atau mungkin bisa diikutkan kelas. Kebetulan ini ke-12 sampai pendaftaran sampai tanggal 11 Januari insya Allah. Itu akan membantu para istri-istri untuk mengelola rumah tangga. Itu sangat dianjurkan menurut saya. Nah, itu Kami baru rekomendasikan Bengkel Istri itu. itu baru satu klub ya, Ustaz. Jangan kalau hanya fokus kepada suami nanti
Suaminya ini yang dimanfaatkan oleh istri. Tapi kalau suami istri sudah soleh dan solihah, insya Allah saling mendukung. Gitu ya Ustaz Uri ya. Ya. Alhamdulillah, jazakallahu khair Ustaz Uri dan kepada teman-teman juga yang sudah berpartisipasi dan juga para panitia. Alhamdulillah kita sudah selesai untuk acara ini. Semoga bermanfaat dan juga mungkin insya Allah kita akan follow up lebih lanjut atau kegiatan-kegiatan atau bikin grup WA dan sebagainya dan untuk mendukung kegiatan seperti ini. Ini untuk keluarga kita yang sakinah mawaddah warahmah, karena memang keluarga itu tidak main-main ya. Tidak seperti kita main-main selesai udah. Tidak gitu, tapi ini akan tanggung jawab dunia akhirat. Demikian para pemirsa sekalian, saya ucapkan terima kasih. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.